Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa Prodi Arsitektur UKDW. Kami perkenalkan, nama saya Gunawan Tanuwijaya. Ini adalah sesi latihan untuk presentasi besok. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang desain arsitektur yang inklusif. Izin saya share layar untuk presentasi. Apakah sudah terlihat? Ya, mungkin saya langsung technical. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kaprodi Arsitektur UKDW dan juga Bu Stefani Sabatini yang sudah mengundang saya. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang desain arsitektur yang inklusif dengan studi kasus rumah aksesibel dan redesign perpustakaan Petra. Karena keterbatasan waktu, tentu saja beberapa hal nanti akan kami bahas di dalam tanya jawab, dan juga masalah teknis peraturan nanti kami akan paparkan lebih lanjut di dalam tanya jawab. Oke, pertama terima kasih untuk mengundang kami, dan juga kami tidak berdiri sendiri, tetapi di belakang kami banyak pihak-pihak yang terlibat, terutama saya mengucapkan terima kasih pada QT, UB-SEA, kemudian juga tim riset kami, dan ada dua organisasi lainnya yang sangat mendukung presentasi kami hari ini, yaitu Kriya Kata atau Studio Kata dan tim SCIA atau Samaya. Oke, materi ini akan diberikan atau dibagikan secara gratis kepada teman-teman mahasiswa di website link kami desaininklusif.petra.wordpress.com. Nanti linknya akan juga kami bagikan pada presentasi ini. Untuk materi detail bisa diakses juga di link ini. Nanti tentu saja dapat diakses di desaininklusif.petra.wordpress.com, dan juga ada buku kami yang nanti akan kami jelaskan sebentar. Oke, intinya mengapa kita perlu memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk melakukan desain inklusif, karena mengamati kondisi sosial ekonomi yang ada dan keterbatasan akses pada bangunan publik dan juga rumah, kita harus memperhatikan mereka. Yang kedua, kita memerlukan kerangka kerja desain inklusif yang tidak sama dengan desain pada umumnya, yaitu melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis budaya. Kedua, melakukan seminar pendidikan standar desain inklusif atau universal design mungkin kepada pembuat keputusan dan lokakarya partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas di tingkat pemangku kepentingan utama. Nah, ini yang akan itu adalah tadi abstrak presentasi kami, dan sekarang kita masuk ke, saya akan tidak masukkan kuis karena ini hanya latihan, dan kemudian kita akan bahas motivasi dan sampai kasus rumah untuk disabilitas. Pertama, motivasi riset saya sebenarnya adalah terkait dengan kondisi saya sendiri dengan penyakit namanya uveitis yang berarti saya akan mengalami buram, mata saya akan buram pada saat 1-2 bulan selama hampir setiap tahun. Nah, kondisi ini menyebabkan saya juga terhambat seperti tunanetra, dan juga saya memiliki saudara saya yang juga pernah melakukan mengalami ankylosing spondylitis. Jadi intinya penyakit ini mengurangi fleksibilitas tulang lunak di belakang, di punggung, dan menyebabkan tubuhnya membungkuk bahkan sampai tidak bisa berjalan. Nah, lanjut kepada siapa yang akan diuntungkan oleh desain inklusif. Desain inklusif tidak hanya akan menguntungkan disabilitas yang seperti saya tunjuk ini dengan kursi roda, tapi juga akan menguntungkan berbagai pihak, yaitu ibu hamil, anak kecil, kemudian juga orang tua, dan juga bahkan kita sebagai yang non-disabilitas. Biasanya teman-teman selalu menanyakan apa
istilah yang tepat, mungkin yang istilah yang tepat adalah non-disabilitas. Ya, itu kita kalau berjalan-jalan ke airport, kita akan membutuhkan juga rem, lift, dan sebagainya karena barang-barang kita cukup berat, dan kemudian juga kita juga akan membutuhkan ketika kita membawa bayi atau misalkan Bu Stefani nanti punya bayi, nanti membawanya ke mall, kita akan menggunakan prem dan itu juga sama akan kesulitan. Jadi desain inklusif bukan hanya menguntungkan satu pihak, yaitu desain penyandang disabilitas, tapi semua pihak. Dan mungkin ini didasari dengan United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities yang intinya memperjuangkan penyandang disabilitas yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka panjang dan terhambat dalam berbagai kebutuhan atau kegiatan hidup. Nah, tentu saja di Indonesia kita memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan kita juga mengalami banyak, ya di dalam kasus saya, banyak fasilitas pendidikan atau fasilitas perumahan tidak dapat diakses. Karena itu kerangka kerja inklusif desain sangat diperlukan. Nah, ini contoh sebuah kerangka inklusif desain dari British Standard Institute, yaitu proses kreatif membangun atau produk layanan lain yang dapat diakses, yang dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dengan masuk akal. Jadi ada atau ada beberapa tahapan, dan juga kita harus melihat juga ada perlunya pelibatan. Ini contoh foto dari rembuk warga di Jateng. Di sisi lain, kita memiliki teori juga tentang universal design yang lebih banyak dikenal oleh teman-teman, yaitu desain produk atau lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang sejauh mungkin tanpa perlu adaptasi. Nah, ini biasanya universal design selalu atau lebih dikenal, tetapi kenapa kami memilih universal atau inclusive design? Karena ada satu kebutuhan setelah ini yang kami perlu jelaskan. Jadi pada tahun 2015 kami menerbitkan buku bersama para mahasiswa kami, Desain Rumah untuk Hidup yang Bermartabat. Tentu saja buku ini bisa diakses secara gratis di website kami ataupun dari link nanti yang saya bagikan. Yang kedua juga apa yang menarik dari buku itu adalah definisi inklusif desain yang kami coba perbaiki, yaitu desain yang melibatkan pengguna sebagai narasumber dalam proses desain dan memperhatikan 5 prinsip. Jadi kalau di teori lain ada 7 prinsip, ada 4 prinsip, tapi di teori desain inklusif versi saya tahun 2015 kami mencoba memeras prinsip-prinsip desain lainnya dan menjadi seperti ini. Berpusat kepada pengguna, kedua penggunaan yang setara tetapi masuk akal, kemudian yang ketiga adalah penggunaan yang sederhana dan intuitif. Keempat adalah upaya fisik yang rendah. Kelima adalah pencegahan terhadap penggunaan yang salah. Nanti kita akan mungkin lebih banyak membahas prinsip-prinsip ini pada saat studi kasus di rumah disabilitas. Ini adalah buku baru kami yang kami terbitkan tahun 2021 bersama 6 orang, Bu Dr. Arina Hayati, Pak Steven Yona dari SCIA, Bu Saraswati Ayu Indiraswari dari Kriya Kata, kemudian Pak Ahmad Fauzi Rohman dari saat ini bergabung dengan UNER, Bu Nadia Maya Ardiani yang merupakan freelance translator, Bu atau Saudari Samantha Isabella yang saat ini bekerja di PSUD Bandung. Ya, dengan buku ini nanti kami akan bisa berikan juga linknya bagaimana teman-teman bisa memesan DVD tentang buku ini dan juga bisa berinteraksi dengan saya jika ada yang pertanyaan lebih lanjut. Kemudian kembali ke penjelasan kuliah desain inklusif di Universitas Petra sebagai pembandingan, kita sebenarnya hampir mirip apa yang dilakukan oleh Bu Stefani dengan mata kuliah saya. Yang sedikit berbeda yaitu kami beruntung mulai duluan dari 2012. Ini adalah contoh beberapa kegiatan kami. Jadi
Prinsipnya kami akan mengajarkan prinsip desain inklusi, kemudian juga kami akan melakukan sebuah proyek berskala kecil yang kurang lebih sama. Nah, tahapannya juga hampir mirip dengan kuliah-kuliah, kemudian observasi ke sekolah atau rumah disabilitas. Ini ini sebelum COVID ya, jadi kegiatannya agak lebih bebas dan tanpa masker karena memang sebelum COVID. Kemudian kita melakukan workshop desain dan pembangunan fisik. Nah, ini pembangunan fisik juga kami beruntung karena dibantu oleh Departemen Mata Kuliah Umum dan Perpustakaan Kristen Petra dan juga berbagai donor sehingga kami bisa melakukan pembangunan ini. Ini contoh yang kami lakukan di Universitas Petra. Itu kami mencoba mensimulasikan menggunakan kursi roda dan penutup mata dan tongkat. Tongkatnya ini juga kami gunakan dari recycle stick dari recycle stick, jadi bukan tongkat yang baru. Kemudian kami juga melakukan simulasi di SMP YPAB. Ini memang tidak dibahas dalam materi ini, tapi bagaimana kami menunjukkan simulasi di dalam sekolah yang akan diredesain itu penting, dan juga kami melibatkan ini 2013 saudara Alfian masih bersekolah di YPAB, tapi saat ini sudah lulus dan sudah lulus di UNER. Dan ini bagaimana melakukan evaluasi partisipatif. Yang ketiga adalah kami melakukan workshop desain bersama para disabilitas, dan mungkin salah satu materi atau salah satu alat bantu untuk menjelaskan para disabilitas adalah maket. Ya, jadi Pak Tutus dan rekan-rekan dari YPAB bisa menjadi jelaskan tentang desain sekolah ataupun desain apartemen atau desain rumah dengan menggunakan maket. Nah, ini juga merupakan workshop di Perpustakaan Petra, di mana kami melibatkan ibu hamil, orang tua, dan juga penyandang disabilitas. Dan ini terakhir foto adalah foto konstruksi di YPAB. Memang masih tahapannya sangat terbatas, waktu itu hanya 20 juta saja, dan memang ternyata memang desain yang dibutuhkan itu cukup mahal. Kembali ke, mungkin kami akan menyentuh sebentar aksesibilitas perpustakaan kampus, UK Petra. Jadi kami mendapatkan grant dari UB, United Boards Christian of Higher Education, dan kami juga dibantu oleh Profesor Paulus Baule untuk mereview proyek kami. Jadi UKDW juga berjasa untuk mendukung proyek kami ini, dan intinya yang dilakukan adalah wawancara dan diskusi kelompok untuk melakukan masukan. Ya, dan ini contoh-contoh tahapannya: pemetaan pengguna, kemudian dokumentasi akses perpustakaan, pelatihan kepekaan untuk pustakawan, ada Bu Arina, ada Pak Syakur, ada Pak Sulendra yang memberikan masukan juga. Ini berguna untuk meningkatkan kepekaan untuk kami sebagai desainer, kami sebagai yang melayani di perpustakaan, untuk sifat-sifat atau kebutuhan-kebutuhan disabilitas orang tua dan ibu hamil. Nah, kami juga melakukan desain inklusif untuk satu corner, sebenarnya seluruh daerah, seluruh area juga, tapi ini contoh satu corner yang kami redesign, dan ini model market yang dibuat secara profesional setelah diskusi itu disepakati. Dan yang terakhir adalah lokakarya partisipatif untuk desain perpustakaan. Nah, selain itu kami juga melakukan program bantuan dan kampanye kreatif, sehingga bukan hanya secara teoritis atau secara masukan saja, tapi kami real bisa digunakan juga oleh disabilitas. Bahkan kami mengundang pihak-pihak lain untuk menggunakan perpustakaan setelah setelah program ini berakhir 2017, yaitu 1,5 tahun setelah acara ini, setelah program ini berakhir, supaya kami terus bisa melakukan pelayanan buat disabilitas dan orang-orang lain yang pengguna khusus lainnya. Nah, ini contoh konstruksi pojok bantuan pengguna khusus yang didesain ulang oleh unit UPFK UK Petra, dan jadi bisa dilihat bagaimana masukan-masukan berharga ini bisa meningkatkan desain yang ada. Jadi ini karena masih berlanjut, jadi contoh-contoh prinsip-prinsip ini
kami akan skip juga. Hanya ini adalah contoh-contoh desain yang ada. Oke. Kami akan langsung ke dua contoh. Mungkin kita akan batasi sampai 2 contoh desain rumah saja pada latihan kali ini karena keterbatasan waktu. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan 2 contoh desain rumah yang aksesibel. Yang pertama didesain bersama mahasiswa UK Petra, saya dan mahasiswa UK Petra, menggunakan kafling di Sidoarjo atau di perumahan baru yang berukuran 90 meter persegi dan luas rumahnya nanti 51 meter persegi. Nah, ini didesain sebelum COVID, jadi features-features yang terjadi itu belum memperhatikan COVID, tetapi kami mencoba mengusulkan ada tambahan layout atau tambahan desain. Nah, sementara yang kedua adalah desain pasca COVID atau setelah COVID dengan luasan rumah yang cukup luas dan tanah 360 meter persegi yang kami asumsikan berada di Surabaya Barat atau di perumahan yang tanahnya lebih luas. Kemudian yang pertama tadi adalah rumah atau diasumsikan adalah rumah Pak Abdul Syakur yang merupakan disabilitas kursi roda dan beliau menggunakan krek atau kursi roda saat beraktivitas. Nah, kebutuhan yang dilakukan juga adalah ada kebutuhan tambahan adalah beliau memiliki kendaraan motor roda 3 dan juga adalah kebutuhan ruang-ruang rumah pada umumnya. Nah, yang kami sediakan adalah 7 tempat ini. Ada teras, ada ruang tamu, ada dapur, kemudian ada kamar tidur utama yang aksesibel, dan ada kamar tidur anak yang visitable. Apa perbedaannya nanti kita akan jelaskan. Dan juga ada kamar mandi yang akses untuk disabilitas dan tempat cuci di belakang dan taman. Oke, jadi bisa dibayangkan kalau kita mengharapkan ini kalau di luar negeri kendaraan yang digunakan bukan motor, jadi lebih luas. Kita butuh tempat parkir dan teras yang lebih luas dan juga kita butuh material perkerasan yang justru harus kasar atau semi kasar. Jadi tidak mudah slip. Nah, ini yang diperlukan untuk tempat parkir. Nah, ini memang tempat parkir yang disediakan memang terbatas karena dengan 90 meter persegi kita memiliki keterbatasan tanah dan juga memang beliau hanya memiliki motor roda 3. Jadi memang jika rekan-rekan nanti mau mendesain rumah tinggal yang aksesibel buat pengguna mobil, disabilitas yang pengguna mobil, maka harus parkirnya lebih luas. Yang kedua juga desain ruang tamunya juga memang awalnya cuma menggunakan rem 1:12, tapi kita saat ini atau jika ada COVID dan jika punya dana lebih, kita bisa menyediakan tambahan railing dan juga kita bisa menambahkan tempat cuci tangan dan juga ada lemari penyimpanan yang dari besi atau baja sehingga rekan-rekan yang pulang dari kegiatan beraktivitas di luar bisa mencuci tangan dan menaruh barang-barang yang kotor tanda kutip seperti tas atau jaket atau apa di sisi luar dengan lebih dan tidak harus mengganggu kebersihan rumah tinggal kita. Nah, juga kita memerlukan beberapa contoh furniture yang lebih kontras dengan warna lantai. Ya, ini contoh-contoh yang saya potret di perpustakaan New Farm di Brisbane, Australia. Dan kemudian kita juga butuh adjustable table untuk dapur dan ruang makan. Ya, tentu saja ini memang tantangannya cukup sulit. Tapi memang kita harus menyediakan meja yang bisa adjustable, terutama untuk meja belajar dan mungkin meja-meja yang digunakan oleh pengguna disabilitas. Nah, selain itu juga untuk ruang dapur, memang kita memerlukan juga kitchen sink yang lebih rendah, yang bisa diakses juga, yang bawahnya memiliki ruang kosong untuk kursi roda. Ini contoh dari foto lainnya. Dan misalkan beberapa juga disiapkan storage di bawah. Ini memang storage-nya kami belum siapkan, tapi bisa ditambahkan sebenarnya. Dan juga ini bagaimana contoh toilet kursi roda yang aksesibel
dan juga tempat kamar mandi shower yang aksesibel. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan-kebutuhan disabilitas itu memang lebih mahal daripada rumah biasa dan juga ukuran kamar mandinya jadi lebih luas. Ya, selain itu untuk kamar tidur utama atau kamar tidur, pada desain awal memang kami hanya memberikan ukuran yang cukup besar 4x4, tapi kemudian juga disadari selain itu kita membutuhkan juga pengangkat atau ceiling track untuk track hoist untuk mengangkat Pak Abdul Syakur jika Pak Abdul Syakur sendirian di rumah, dan kita bisa juga berikan ceiling track yang bisa dipindah-pindah seperti ini. Ini yang movable, ini yang ini yang juga movable. Dan juga kita oke, kembali ke visitable atau accessible. Kalau accessible itu bisa digunakan 100% dengan nyaman. Tapi kalau misalkan misalkan ruangan itu tidak cukup, kita hanya bisa menyediakan akses di sekitar pintu utama ruangan, kamar tidur anak, dan kami mencoba memaksimalkan juga layoutnya supaya tidak mengganggu kursi roda dan sisanya jadi visitable. Oke, nah ini adalah contoh rumah kedua COVID-19 untuk jadi kami menggunakan bidang tanah 12 kali 30 meter yang diasumsikan di Surabaya Barat atau di perumahan yang lebih luas. Maksudnya memang untuk masyarakat atau kalangan yang lebih ekonomi yang lebih kuat. Dan kami mengasumsikan ada 3 orang yang tinggal di dalam rumah itu. Pertama, wanita lanjut usia, dan kedua ada 2 pasangan muda. Dan kami mengusulkan strategi pensonaan perancangan ulang di rumah baru itu. Dan beberapa konsep disajikan untuk mengontrol akses tamu. Kedua, memisahkan area publik dan privat. Ketiga, membuat area pembersihan untuk pengguna yang masuk ke rumah, dan membuat fasilitas kamar mandi terpisah untuk setiap kamar tidur untuk tiap rumah, tiap pengguna. Mungkin pengguna tua dan pengguna muda dipisahkan karena takutnya jika terjadi salah satu terkena, kita masih bisa melakukan isolasi. Dan ini adalah contoh bagaimana perubahan alur yang biasanya kan langsung dari maaf ini pengguna ya, jadi guest atau guest itu tamu, okupan itu yang tinggal 3 orang, dan juga servis ini mungkin pada saat ada pembantu atau ada saat orang melakukan servis di rumah itu dia jadi alurnya akan seperti ini. Nah, pertama kalau untuk tamu dia akan dari luar, dia akan mencapai ruang tamu, kemudian dia tidak bisa masuk lebih jauh. Ya, kalau okupan dia akan bisa dari luar, dia harus berganti baju, dia harus bisa mandi, kemudian baru dia masuk ke kamar yang lain-lainnya. Sementara kalau servis, dia akan masuk ke cleaning corridor, dan dia tidak akan menyentuh fasilitas ruang tinggalnya, tapi langsung ke daerah servis dan kemudian keluar kembali. Tentu saja juga harus cleaning, harus cuci tangan, dan juga mungkin mencopot sepatu dan sebagainya. Nah, ini contoh zoningnya. Jadi bagaimana tempat parkir, kemudian belok masuk ke ruangan. Nah, nomor 2 ini adalah ruang tamu yang kita sebenarnya dengan kaca transparan. Nanti kita akan tunjukkan. Ketiga ini adalah tempat pembersihan, di mana bisa cuci tangan, kemudian mencopot sepatu. Biasanya sepatu, fasilitas kotor, atau benda-benda kotor ditaruh di sini, disimpan di sini, dan pengguna bisa masuk atau ke daerah. Jadi kalau tamu berhenti di nomor 2, tapi kalau pengguna bisa lanjut ke nomor 3 dan masuk ke nomor 4. Nah, sementara servis akan lanjut ke nomor 11. Jadi tidak masuk ke dalam ruangan utama. Ini makanya ini kami asumsikan seperti ini karena memang di Indonesia mungkin masih ada kebutuhan pembantu atau kebutuhan rekan-rekan tukang atau apa yang membantu rumah tinggal itu. Nah, di nomor 4 adalah ruang makan atau tinggal bersama. Nomor 5 adalah dapur. Nomor 6 adalah ruang cuci, ya biasanya cuci baju, cuci yang lain. Kemudian nomor 7 adalah kamar tidur untuk ibu. Jadi kami letakkan untuk kamar tidur orang tua dengan usia lanjut di belakang dengan kamar mandinya yang juga aksesibel.
Kemudian kamar tidur kedua, kami nomor 8, kami letakkan di sisi depan dan juga ada toiletnya di sisi depan. Kemudian karena kami asumsikan ada ruang ibadah, musola, jadi kami siapkan musola dan juga ada tempat wudhu dan juga ada taman. Nah, konsepnya juga kami letakkan taman nomor 10 dan nomor 11 agar ventilasi silang antara kedua bukaan ini cukup terjadi dan juga bisa ventilasi silang ke kamar tidur. Nah, ini desain ini disusun oleh SCIA atau Pak Yona dan SCIA tim, dan kami sangat berterima kasih atas dukungannya. Nah, ini contoh-contoh perspektif yang dihasilkan oleh Pak Yona. Mungkin saya akan membahas tentang lebih banyak ini tempat cuci dan tempat membersihkan dan juga ada penyimpanan barang-barang. Dan ini adalah kamar tamu yang terpisah. Jadi konsepnya tamu berada di sisi luar, kemudian pengguna rumah di sisi dalam, dan jendela ini adalah jendela yang saat ini difikskan. Jadi rasanya memang diperlukan kamar tamu yang seperti ini supaya antara yang tinggal dan yang bertamu tidak berinteraksi. Kemudian ini adalah ruang makan, dan ini adalah taman yang terjadi karena koridor servis. Juga mirip dengan kamar utama, taman utama, tapi kondisinya berbeda lokasi. Saya rasa karena keterbatasan waktu, kita coba akhiri di kesimpulan terakhir. Jadi kembali kita memberikan hak akses pada para penyandang disabilitas. Kemudian kita juga harus menyesuaikan kerangka desain kerja inklusif. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami berikan kembali kepada Bu Stefani untuk presentasi atau tanya jawab berikutnya. Terima kasih.